sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada ngantuk ya? Untuk mata kuliah hari ini yaitu Final Project Literasi Digital ya. Sebenarnya dari kemarin itu saya offline, tapi untuk kelas ini kita buat online ya, dikarenakan masalah bentrokan jadwal. Final Project Digital Literation. Untuk mata kuliah Final Project Literasi Digital, ini sebenarnya ada sedikit masalah ya. Sepertinya kami tim teaching ya, bertiga, saya, Pak Diki, dan Pak Ibra, itu sudah menetapkan batasan-batasan apa saja dalam pembuatan proyek di mata kuliah ini, ya. Di mana mata kuliah ini tuh adalah ini ya, proyek akhir atau mata kuliah akhir dari rangkaian mata kuliah ABCD atau AI Data Analytics dan blockchain cloud computing ya. Jadi harapannya untuk mata kuliah Final Project Literasi Digital ini dikarenakan Final Project ya namanya ya. Artinya kita membuat sebuah project yang dimana ada unsur ya, ada unsur dari dua mata kuliah tersebut ya. Jadi ada unsur dari AI ataupun data analitik dan ada unsur juga dari blockchain dan cloud computing gitu. Nah, di mana pada saat kemarin saya masuk ya, saya masuk di mata kuliah Final Project kelas akhir dan saya screening ya. Saya screening projectnya ternyata banyak yang tidak memenuhi ya, temanya itu tidak memenuhi threshold atau batasan yang tadi saya jelaskan. Jadi mungkin mata kuliahnya itu temanya cuma ada AI data analitiknya, tapi nggak ada blockchain cloud computingnya. Ataupun temanya blockchain cloud computing, tapi nggak ada AI atau data analitiknya, seperti itu. Makanya di pertemuan saya, jadi saya ngambilnya 5 pertemuan ya, mulai dari pertemuan 6, 7, 8, 9, 10. Di saya itu lebih ke teknis, pembuatan sistem ya, sistem project kalian. Akan tetapi pertemuan pertama ini saya screening dulu. Apakah project kalian itu ini ya, memenuhi standar mata kuliah final project ya, dikarenakan setelah saya nanti Pak Ibra finalisasi ya. Terus Pak Ibra nanti lihat, loh kok mata kuliahnya tidak ada unsur dari kedua mata kuliah tersebut ya, AI dan blockchain ya. Ya. Jadi di sini saya screening ulang lagi untuk proyeknya ya. Terus untuk metode kuliah yang saya terapkan itu akan sama dengan mata kuliah AI. Jadi modelnya saya akan ini ya, supervisi kalian atau ngarahin kalian buat sistemnya itu seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi sebuah sistem ya.
Nah, sebelum ini ya, sebelum kita lanjut screening project kalian, di sini saya lihatkan dulu contoh project ya, seperti apa yang harusnya dibuat dalam mata kuliah final project ini. Ya. Kemarin itu saya sudah buat contoh program ya, contoh program. Ya, mana ya? Oh ini. Nah, ini adalah contoh program yang saya buat untuk sebagai gambaran atau contoh batasan untuk mata kuliah ini ya. Ya, sudah jalan ya. Jadi di sini adalah program ya. Program yang saya buat sebagai contoh untuk mata kuliah final project, di mana program ini akan menghasilkan sebuah GUI ya, GUI atau Graphic User Interface, atau anggap aja tampilan menu seperti ini. Ya, ini nama projectnya adalah vehicle counting ya, jadi penghitung kendaraan. Di mana di sini saya buat project menghitung kendaraan motor, mobil, bis, dan truk ya. Motor, mobil, bis, dan truk. Di sini terlihat ya untuk share screen saya, kelihatan? Terlihat, Pak. Ya, terlihat ya. Nah, di mana di atas sini saya buat menu ya. Ya, ada open video, ada open kamera, ada create line yang nanti saya jelasin ya. Sama ada ini combo box namanya ya. Jadi kita nanti bisa pilih sesuatu di sini, pilih objek di sini nantinya. Ini akan saya coba ya. Semisal saya open video ya. Saya open video ini ya, live CCTV Jogja ya. Nah, jadi di sini ada tampilan ya, tampilan dari CCTV Jogja ya. Di mana di sini kita bisa buat sebuah line atau poligon ya. Semisal saya klik create line di sini. Dan saya buat line atau menentukan titik di mana yang kita mau counting atau hitung jumlah kendaraannya. Misalnya di sini saya buat 4 titik, 1, 2, ini saya perbesar ya, 3 dan 4. Kalau saya pencet OK, dia akan menjadi sebuah area yang namanya area 1 ya. Yang dimana kita lihat jika ada motor lewat ya di sini ya, dia ngitung ya, motornya sudah ada lewat 3 gitu. Nah, terus di sini combo box-nya kita lihat dia sudah ada area 1 di sini. Kalau kita klik sama ya, dia menampilkan jumlah hitungan ya area. Nah, di sini kita bisa create line lagi. Semisal saya buatnya di sini 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, di sini ada area 2 ya. Di sini kita bisa pilih ya, misalnya area 2 ya. Area 2 ini sudah ada lewat
motor 5 dan mobil 6. Area 1 kita lihat motor 5 lewat dan mobil 2 ya. Dan kita lihat bisa pilih AL, di sini total motor, mobil, dan lainnya itu adalah total dari semua areanya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi ya, yang levelnya itu harus kalian capai pada mata kuliah final project ya. Intinya apa? Intinya pada mata kuliah final project ini ya, bahasa pemrograman itu nomor 2 ya. Di sini kita akan lebih tinjau ke output jadinya seperti apa ya. Cara delivery ke klien ya. Jadi klien itu saat menggunakan aplikasi kalian itu walaupun dia gak ngerti ini ya, gak ngerti bahasa pemrograman, itu masih bisa digunakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalian sudah membuat sebuah interface ya, agar aplikasi yang kalian buat itu bisa dipakai orang lain, bukan cuman kalian aja. Seperti itu. Ini saya stop ya. Saya close. Nah, jadi batasannya apa? Ini ya. Threshold ya. Batasan yang pertama, sistem yang dibuat ya harus bisa dioperasikan ya oleh orang awam ya. Atau ada manual booknya yang bisa orangnya nggak ngerti masalah teknis, jadi tetap dia bisa bekerja. Kemudian ada unsur AI atau data analitik ya. Ini unsur ya. Dan ada unsur blockchain atau cloud computing. Nah, ini batasan aplikasi kalian yang harus kalian buat ya. Jadi harus memenuhi ketiga unsur ini. Bisa dioperasikan oleh orang awam. Jadi di sini orang awamnya nggak perlu tahu codingnya ya. Nggak perlu troubleshooting sistem kalian. Kemudian ada unsur AI atau ya ini ya, atau data analitik, jadi bisa pilih salah satu. Dan ada unsur blockchain atau cloud computing ya. Jadi sistem kalian harus memenuhi threshold ini. Dan sangat disayangkan ya, kemarin saya screening untuk kelompok lain ya, di kelas lain itu ada beberapa yang tidak memenuhi threshold ini ya. Ya mungkin ada miskomunikasi di antara kita ya. Ya. Ini kenapa kita buat seperti ini ya? Kenapa ya? Dikarenakan kalau semisal ya unsurnya AI dan data analitik, ya itu kan kita sudah lakukan di mata kuliah AI ya, based on project kemarin. Atau mungkin kalau di mata kuliah blockchain mungkin ya sudah ada project blockchain atau cloud computing. Jadi kalau kita buat sistem atau project yang cuman ada salah satu unsurnya, misalnya unsurnya cuman AI dan data analitik aja, ya jadinya mata kuliahnya bukan final project digital literacy ya, tapi final project AI dan data analitik. Begitu juga halnya dengan blockchain dan cloud computing. Jadi harus ada dua unsur ini. Nah, setelah itu di sini saya akan manggil satu-satu kelompok dan saya akan screening. Kemudian saya akan memberikan tugas apa saja yang harus kalian lakukan untuk
project kalian ya, secara teknis. Kalian harus belajar apa, kalian harus ngapain pada saat pertemuan ini ya, sampai ke minggu depan. Jadi minggu depan itu akan saya tagih ya. Kita masuk ke kelompok pertama ya. Oke. Ya, silakan Mas Andi. Jika ada Baik, yang Pak. ingin ya. Ya, izin bertanya, Pak. Sebelumnya, Sandi izin mengkonfirmasi. Sebelum pada mata kuliah yang diampu oleh Pak Diki, kita sudah presentasi ya, Pak ya. Dan Iya. kebetulan itu presentasinya dari kelompok 1 sampai dengan 4. Nah, sekarang itu kelompok 5 dan kelompok 6 itu belum, Pak, gitu. Dan Oh kebetulan gitu. Sandi di kelompok 6, Pak. Apakah untuk Iya. hari ini kita akan presentasi dulu atau bagaimana ya, Pak? Ya, karena belum Eh, dilanjut, Pak, untuk se- presentasi yang belum se- gitu. iya, dikarenakan ini ya, kemarin saya screening dan banyak yang nggak memenuhi ya. Jadi kalau kelompok 5 dan 6 semisal presentasi dan eh, proyeknya itu nggak memenuhi ya, itu kasihan nanti kelompok 5 dan 6-nya ya. Ya, jadi gini Mas Andi, dari kemarin itu saya ada revisi di kelompok lain, soalnya nggak sesuai kesepakatan mata kuliah final project literasi digital. Jadi sebenarnya kita udah komitmen, Pak Ibra, saya dan Pak Diki untuk menerapkan 3 unsur ini ya. Ya, mungkin dikarenakan Pak Diki ini ya mungkin ya, basicnya teknik sipil, jadi kurang ini ya, deliver-nya masih kurang untuk project ini, atau mungkin lupa ya. Jadi yang mau presentasi tadi kelompok berapa? 5 dan 6 ya? Iya, Pak, betul kelompok 5 dan 6. Dan Iya, sudah menyiapkan juga, Pak, segala sudah kebutuhannya. disiapkan. Waduh, kasihan ya. Ya, saya list dulu ya untuk kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5 siapa aja berarti? Ada yang kelompok 5 di sini? Kelompok 5? Ada, Pak. Ya, coba disebut namanya. Atau mukanya diliatin ya. Di open cam aja. Yang kelompok 5. Yang bilang ada Pak tadi itu siapa ya? Kelompok 5. Ada Hiban, Pak. Ya, ada ya orangnya ya kelompok 5 ya. Coba kita lihat. Ya, saya nggak bisa lihat ya kelompok 5 yang mana ya. Kelompok 5. Ya, Pak, ada, Pak. Ada Pak, Oh hadir. iya, di open cam ya. Jadi Putri. Terus siapa lagi? Bapak maaf saya nggak bisa on cam soalnya Oh, jaringannya. oke. Siapa lagi temannya Mbak Putri? Disebutin. Eh, kelompok 5. Halo. Saya, Pak. Ramadhani Bayu. Ramadhani Bayu. Ramadhani Bayu. Siapa lagi? Dafa Hiban. Iban. Ya. Oh, Dava ya. Terus siapa lagi? Akbar Rizky Priadi. Akbar Rizky. Siapa lagi? Aziz Maulana Ibrahim. Aziz. Siapa lagi? Putri Itu Adinda aja ya? Larasati. Hah? Putri Adinda Larasati, Pak. Putri Adinda ya. Berenam ya berarti ya? Pak, Putri itu udah, Pak. Putri Adinda udah. Oh, Pertama. udah. Berlima ya berarti ya? Ya, untuk kelompok 5 ini sudah menyiapkan presentasi ya? Monggo, saya persilahkan presentasi dulu ya, biar adil dengan kelompok lainnya yang sudah presentasi ya. Silakan Mbak Putri atau Mas siapa nih? Bayu atau Mas Dava untuk presentasi. Halo?
Udah siap ya presentasinya ya? Udah Pak, lagi disiapin. Oh iya. Heeh. Ya. Kalau udah ready langsung kabarin ya. Judulnya apa Mas Dafa? Untuk judulnya itu terkait alat deteksi plat nomor untuk pembayaran di tol Pak. Oh, ANPR ya. ANPR di tol. Ya. Oke, monggo Mas Dafa, silakan untuk presentasi ini saya hentikan ya presentasi saya ya. Gimana kelompok 5? Lagi baru nyalain laptop, Pak. Bentar, Pak. Waduh, ini pakai HP berarti nih ya. Iya Ya, Pak, nggak kita tahu minggu soalnya. depan offline ya kalau bisa ya. Soalnya saya nggak tahu kalau online ini kalian ngapain, terus agak susah komunikasinya ya kalau online. Sama nanti pada saat teknis ya, di pertemuan saya itu kalau online itu akan sangat susah ya. Saya bantu kalian itu untuk proyeknya, ngarahinnya itu akan sangat susah kalau online ya. Akan tetapi jadwal saya sangat padat ya, jadi kita harus ngatur ulang untuk jadwal kuliah. Kelompok 5 gimana? Oke, supaya nggak terbuang waktunya ya, sembari menunggu kelompok 5, ini saya list lagi ya, yang presentasi. Nanti kelompok 5 kalau udah siap, diingatkan ya ke saya ya. Baik Pak. Ya, udah siap? Belum ya? Kalau kelompok 6, ada nggak? Hadir Pak. Ya, siapa yang bilang hadir tuh nggak kelihatan? Saya Pak. Oh, Sandi. Di. Iya. Elis ya, namanya kelompoknya siapa aja Mas Sandi? Sandi, Sandi. Kemudian ada Subagja. Ija, Subagja. Subabja, Subabja, terus Kemudian ada Yanda. Yanda, siapa lagi? Oh, Pak, ini nama panggilan atau nama asli ya, Pak? Bebas ya. Oh Saya ya. mau tahu kelompok 6 Oh ya. siapa aja, terus temanya apa? Yanda, kemudian ada Fajri, Fajri,
Siapa lagi? Sama Kang Bagus, angkatan 20. Bagus. Berlima ya. Bentar, Pak. Judulnya apa, Mas? Judulnya, Judul atau temanya? Mau buat apa? oke baik Pak, bentar ya. Ini kita lagi, Sembari kelompok 5 saya cek lagi ya. Udah siap belum kelompok 5? Udah Pak, judulnya Pak. Pak kirim ya Pak. Oh iya. Ya, judul kelompok 6 dulu biar saya tulis dulu. Ya, judulnya Sistem Klasifikasi Klasifikasi Sampah Organik dan Non-Organik. organik dan non organik ya. Ya, Oke. Kalau menggunakan ya menggunakannya nggak usah. menggunakan konvolut. Oh, nggak usah. Ya, nanti aja. Intinya itu kan mau buat itu ya. Iya, siap. Ya, Ya. Untuk kelompok 5 silakan untuk share screen ya presentasinya. Ya. Monggo. Monggo kelompok 5. Pak, saya nggak bisa membagikan layar. Oh, Akbar ya. Coba sekarang bisa nggak Akbar? Oh, bisa ya. Ya, silakan Mas Akbar. Saya persilakan untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang membawakan dengan judul Rancang Bangun Alat Automatic Transaction menggunakan metode pengolahan citra. Untuk kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Dafa Iban Syaban, lalu ada Ramadhani Bayu Megantoro, Aziz Maulana Ibrahim, Akbar Rizky Priyadi, dan Putri Adinda Larastati. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang proyek yang kami angkat atau yang ingin kami buat, yaitu pertama mengenai jalan tol atau jalan bebas hambatan merupakan jalan alternatif terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk menghindari kemacetan. Tetapi pada kenyataannya, ternyata jalan tol tidak selalu bebas dari kemacetan. Seringkali kemacetan terjadi di jalan tol akibat adanya antrian di gerbang tol, baik di gerbang masuk maupun keluar yang dikarenakan pembayarannya masih dilakukan secara manual atau secara tap kartu. Saat ini sudah muncul suatu perangkat untuk mengakses jalan tol tanpa menempelkan kartu yang dikenal sebagai OBU atau onboard unit. Akan tetapi perangkat ini memiliki harga yang cukup mahal bagi penggunanya. Oleh karena itu, dibuat sistem akses keluar masuk jalan tol tanpa menggunakan kartu. Pengguna dapat memasang OBU pada depan kendaraan dan memasukkan kartu e-tolnya ke dalamnya. Dan kemudian OBU akan bekerja seperti repeater, sehingga palang akan terbuka tanpa menempelkan kartu pada gerbang tol. Akan tetapi perangkat ini memiliki harga yang cukup mahal bagi penggunanya, sehingga tidak efisiensi untuk dibeli oleh semua kalangan bagi pengguna jalan tol. Nah, dengan adanya sistem ini, pengguna mungkin hanya perlu mendaftarkan plat nomor pada sebuah database yang nantinya kami rancang, yaitu
Untuk cara kerjanya itu dengan menggunakan sensor ultrasonik dan metode pengolahan citra gambar, plat nomor kendaraan yang akan masuk tol dapat terdeteksi dan nantinya dikirimkan ke database. Baik, untuk selanjutnya rumusan masalah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Pak, untuk selanjutnya yaitu di rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kita ambil pada proyek ini adalah yang pertama sebagai manfaat bagi pengguna jalan tol, lalu apakah kendala yang masyarakat hadapi dalam menggunakan e-tol card, lalu bagaimana melakukan pemindahan informasi serta mendapatkan nilai dari sistem yang dirancang. Lalu tujuan dari proyek ya. Tujuannya itu berisi poin-poin yang akan dicari pada proyek secara lebih spesifik terhadap nilai dan lain-lain. Proyek ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna jalan tol dalam melakukan transaksi gerbang tol tanpa menggunakan kartu atau tap. Lalu mengurai persentase kelamaan waktu pada transaksi manual gerbang tol. Lalu memudahkan para pengguna tol jika kehabisan saldo dengan sistem kasbon. Yang terakhir mendapatkan nilai dalam proses pengiriman informasi dari OCR menuju server. Selanjutnya sebagai dasar teori akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kita mempunyai yang pertama ada YOLO, Firebase, PHP, dan MySQL, dan Google Colab. Di sini YOLO tersendiri yaitu You Only Live On, yang di mana kita memakai YOLO ini untuk mendeteksi sebuah objek secara real time. Lalu pada Firebase adalah back as a service atau BaaS yang ditawarkan oleh Google untuk mempermudah para developer aplikasi untuk mengembangkan suatu aplikasi web dan mobile. Firebase di sini kita pakai untuk cloud computingnya. Dan yang selanjutnya PHP dan MySQL. Oh iya Pak, maaf Pak, untuk YOLO. Selanjutnya pada PHP dan MySQL kita gunakan untuk membuat bahasa pemrograman untuk webnya tersendiri. Lalu untuk Google Colab adalah layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk menjalankan dan berbagai kode Python, terutama untuk keperluan pengolahan data, pembelajaran mesin, learning, dan kecerdasan buatan. Next. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk flowchart-nya langkah pertama itu start, lalu terdapat capture gambar yang akan diproses, akan diinput data. Nah, ketika data sudah terinput akan menjadi ada dua pilihan, sudah terdaftar atau belum. Jika belum akan kembali ke proses awal. Jika sudah, palang akan terbuka dan sensor mendeteksi kendaraan, lalu akan mengcapture plat nomornya. Nah, ini untuk flowchart yang selanjutnya itu start, habis itu studi literaturnya, perencanaan sistem. Setelah sistem udah, langsung ke perencanaan sistem alat. Setelah perencanaan sistem alat, perencanaan script pada Raspberry, habis itu pengujian alat. Nah, setelah diuji, hasil ujian itu sesuai atau enggak sesuai dengan yang flowchart yang tadi. Lalu, kalau jika sudah sesuai, akan lanjut ke proses image. Setelah proses image, akan palang terbuka, saldo berkurang, dan selesai. Izin untuk melanjutkan, itu di sini ada jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama yaitu ada pembuatan proposal di minggu ketiga dan keempat bulan Maret, lalu penggunaan data di minggu ke-1 dan kedua pada bulan April. Selanjutnya pembuatan benda ada di bulan April minggu ketiga dan keempat.
Yang keempat, sebagai pengujian benda, kita lakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Mei. Yang kelima, menyusun laporan, itu di minggu ketiga, keempat bulan Mei, dan minggu ke-1 bulan Juni. Lalu pelaporan akhir ada di bulan Juni, minggu kedua. Baik, berikut tadi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya terkait kelompok 5, yaitu alat detection untuk pembayaran pada gerbang tol menggunakan metode citra gambar. Oke. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Saya kembalikan ke Pak Edmund. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dava dan kawan-kawan ya. Jadi untuk kelompok 5 ya, itu sebenarnya ada nama sistemnya ya, biar kalian tahu ya. Namanya Electronic Road Pricing ya. Nah, si Electronic Road Pricing ini sudah cukup populer ya di dunia Intelligent Traffic System atau ITS. Jadi sistem traffic yang smart ya, yang cerdas. Ya ini tadi ya. Sorry, ini saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Ya. Nah, kalau kalian lihat ya, ini lagu You Only Live Once ya. Coba didengarkan ya. Tapi untuk electronic road pricing ya, itu pertama sudah ada di apa namanya tuh, Singapura, Australia dan semacamnya, dan sangat membantu emang di tol ya. Sedangkan di kita di Indonesia ya, dari dulu itu sebenarnya mau diterapin, tapi ya saya nggak tahu ya apa terkendala masalah politik atau masalah teknologi atau semacamnya. Tapi peneliti di kampus sebenarnya banyak yang teliti dan banyak yang ingin menerapkan ERP ini di Indonesia ya. Dan untuk judulnya saya rasa sangat menarik ya. Dan untuk threshold yang di atas ini sebenarnya sudah masuk ya. Jadi AI-nya ada, cloud computing ada ya, cloud computing. Jadi cloud computing itu segala sesuatu hal yang kita bisa olah atau compute di server ya. Dan tinggal ini nih, sistem dibuat harus dioperasikan oleh orang awam. Artinya di sini kalian harus membuat sebuah user interface ya. Nah, sama pada pertemuan AI, di sini saya bagi job-job ya untuk kalian berlima. Supaya apa? Supaya proyek ini bisa dikerjakan secara paralel. Pertama kita punya project manager ya, jelas sebagai ketua dan untuk mengkoordinir semua kelompoknya. Kemudian kita butuh AI engineer ya. Kita butuh dataset, jelas ya. Dataset engineer. Kita butuh sekarang untuk membedakan dengan mata kuliah AI, kita sekarang udah ada user interface. Nah, makanya kita butuh UI UX untuk membuat sebuah tampilan ya, dan front end engineer. Yang di mana si front end engineer ini akan melihat desain dari UI UX engineer ya, dan menerapkannya di dalam codingan ya, agar dia bisa mencapai atau membuat sebuah dashboard atau user interface. Nah, untuk PM ini saya asal aja dulu ya, nanti kalian atur PM-nya siapa ya. Di sini saya kasih tugas untuk membuat diagram sistem ya. Jadi tadi itu kalian sudah membuat flowchart, tapi saya pengennya sebenarnya diagram sistem.
diagram sistem itu seperti apa. Ini saya buat asal aja ya. Misalnya misalnya di sini saya bikin sebuah diagram ya. Di sini ada gambar mobil ya, vehicle ya. Kemudian di sini ada sistem apa namanya, ANPR kalian atau automatic number plate recognition. Ya. Jadi gambarnya masuk sistem image processing kalian ya, atau deep learning kalian ya. Kemudian dia menghasilkan ini ya, menghasilkan apa namanya, angka plat ya, angka plat. Ini angka plat ya, platnya itu berapa ya angkanya ya. Ya, bahasa saya agak jelek ya di sini ya. Kemudian dicek di database ya, dicocokkan. Nah, baru akan ditampilkan di dashboard kalian atau user interface kalian. Gambaran singkatnya seperti ini ya. Terus saya tadi agak bingung ya, kalian ada dua, ada Firebase dan ada MySQL ya. Ini sama-sama database ya. Jadi kalian tinggal pilih salah satunya aja, mau pakai MySQL atau pakai Firebase. Nah, kira-kira untuk diagram bloknya kalian harus membuat seperti ini ya. Untuk pertemuan depan. Jadi ini tugas dari saya. Tapi di sini kalian rincikan lagi ya. Jadi ANPR itu nanti dalamnya ada apa aja, misalnya deteksi mobil dulu, ya deteksi mobil dulu, terus dari mobil deteksi platnya, terus habis dari platnya deteksi angka pada platnya. Kemudian nanti masuk ke back end ya, database-nya seperti apa dan ditampilin ke dashboard-nya itu seperti apa. Kalian buat diagram sistemnya. Sampai sini jelas ya untuk kelompok 5 ya. Mana kelompok 5 tadi? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi tugasnya kalian buat diagram sistem ya. Terus untuk dataset engineer ya. Ini kalian harus cari data kendaraan dan plat ya. Dan plat. Dan saya lihat tadi kalian pakai Raspberry ya. Ya benar ya? Iya, Pak, benar, Pak. Itu kalian beli atau gimana? Kalau semisal nggak usah pakai Raspberry pun saya nggak apa-apa kok. Jadi bisa pakai laptop kalian aja untuk sementara. Gitu ya, Mas Dafa ya. Baik, Pak. Jadi nggak harus pakai Raspberry. Ya kasihan kalian keluar duit ya. Ya nanti nih akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk kelompok 5. Saya ganti namanya ya. Kelompok macan kumbang ya. Jadi dari kemarin itu saya kasih nama-nama binatang ya untuk kelompoknya. Jadi kelompok 5 ini kita jadikan kelompok macan kumbang. Terus untuk kelompok 6 hadir ya. Kelompok 6. Ya Pak, halo hadir. Oh iya. Apakah presentasinya udah siap untuk hari ini? Iya, insya Allah sudah siap Pak. Tapi ini saya for information juga Pak. Sebelumnya gini Pak, klarifikasi. Iya. Pada pertemuan sebelumnya dengan Pak Diki, kita ada beberapa metode ataupun judul yang hampir mirip gitu Pak. Tentang sampah gitu. Kan kita judulnya sampah ya Pak. Dengan kelompok 3, kelompoknya Tio gitu. Nah, tetapi saya udah konfirmasi sebelumnya dari jauh-jauh hari ke Pak Diki. Beliau menyampaikan bahwasanya kalau misalkan masih beda ataupun metodenya itu ada yang berbeda gitu, itu nggak apa-apa kata gitu. Sedangkan yang kita lihat dari konsep kita, kalau dari Tio sendiri mungkin sepengetahuan saya lebih ke botol gitu ya. Kalau dari saya sendiri itu sampainya ke organik sama non-organik.
Itu bagaimana ya Pak menurut Oh Bapak? ya, nanti saya screening lagi ya. Jadi hari ini kita screening semua kelompok ya. Ini saya suruh presentasi soalnya tugas kalian ya. Kasihan yang sudah presentasi tapi kalian belum presentasi. Coba Mas Andi presentasi dulu aja ya. Habis itu saya lanjut ke kelompok selanjutnya. Gitu ya, Mas Andi ya. Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Untuk Subagja mohon untuk di share screen. Subaja ya. Monggo silakan Mas. Baik, saya serahkan terlebih dahulu ke Rianda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Final Project Literasi Digital, Bapak Edmond Ucok Karnin, serta yang kami hormati teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan virtual pada sore hari ini. Baik, saya Rianda Pusparina selaku moderator akan memandu presentasi pada sore hari ini. Dapat dilihat pada tampilan PowerPoint kami, berikut merupakan tema yang diangkat oleh kelompok 6, yaitu sistem klasifikasi sampah organik dan non-organik menggunakan Convolution Neural Network atau CNN berbasis framework Flash. Boleh dilanjut? Sebelum itu, saya akan menyebutkan anggota kelompok dari kelompok 6 yang diketuai oleh Sandi dengan beranggotakan Fajar Eka Subagja, Rianda Pusparina, saya sendiri, Muhammad Rizky Fazliansah, dan Bagus Setiana. Boleh dilanjut? Baik, untuk latar belakang akan kami lewati untuk efisiensi waktu. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Muhammad Rizky Fazliansah. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini masuk kepada tujuan. Tujuan dari kelompok kami ini yaitu dapat menghasilkan aplikasi web service yang dapat mengenali dan membedakan sampah organik dan non-organik secara otomatis. Dan yang kedua yaitu dapat membantu proses pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Dan yang ketiga yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah dengan mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau pemanfaatan sampah. Oke, lanjut. Nah, di sini yaitu masuk ke metode penelitian. Yang dimana metode penelitian ini yaitu yang pertama dimulai dari mulai. Yang kedua yaitu analisis dan koleksi data, lalu masuk pada ke perancangan aplikasi, lalu masuk kepada pengkodaan aplikasi, yaitu yang bisa masuk pada uji coba dengan gambar, dan di sini kita dapat melakukan perbaikan, dan di sini kita dapat bisa melihat berhasil atau tidaknya, yaitu langsung masuk pada ke implementasi pada objek sesungguhnya, lalu lakukan evaluasi, setelah itu selesai. Oke, lanjut. Nah, metode penelitian ini dapat dibagi beberapa berikut, yaitu prosedur pendaftaran, prosedur penyimpanan sampah, prosedur penjualan sampah yang dibagi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap desain dan sistem, tahap perancangan program. Lalu masuk pada prosedur pengambilan saldo, prosedur pembuatan laporan transaksi. Oke, lanjut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fajar Eka Subagja.
Sebelumnya minta maaf saya lupa menyalakan mic-nya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan presentasinya. Nah, di sini kita menggunakan arsitektur PGG16, yaitu adalah kumpulan image akan dipecah menjadi beberapa layer pada proses training. Nah, di sini juga menggunakan metode CNN-nya ya, yaitu salah satu jenis dari artificial neural network yang berfokus pada pemrosesan gambar, video, dan suara. Nah, di sini ada pengujian aplikasinya dengan cara black box texting, yaitu dengan mengetahui fungsi yang telah ditentukan dilakukan untuk memperlihatkan apakah fungsi beroperasi sepenuhnya atau tidak. Cara pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi bank sampah, kemudian melihat outputnya. Dan di sini ada hasil ujinya. Nah, di sini ada grafiknya ya, yaitu adalah akurasi dari model CNN-nya yang dibuat dengan tingkat akurasi pada data training memperoleh 0,90 dan data testing memperoleh akurasi 0,88. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sandi. Baik, terima kasih banyak kepada Subagja. Apakah suara saya sudah terhubung? Sudah. Ya, jadi dari hasil uji ini, pertama kita akan menampilkan suatu grafik pada model convolution ataupun CNN dan yang akan dibuat tingkat loss-nya. Dan kemudian pada data training ini akan memperoleh nilai loss dalam perkiraan 0,282 dengan data testingnya. Selanjutnya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat dari apa yang kita share screen dari implementasi uji coba terkait sampah organik ataupun non-organik. Nah, jadi teman-teman di sini pada gambar di samping itu merupakan hasil prediksi bahwa gambar tersebut itu dikategorikan sebagai bahan organik. Dan kemudian pada gambar di samping juga itu adalah hasil prediksi bahwa gambar tersebut itu dikategorikan sebagai sampah non-organik, seperti itu. Dan kemudian implementasi ini secara acak kita akan membuat suatu pengambilan sampel pada gambar ataupun foto sampah baik organik maupun anorganik. Dan juga kita akan berbagai kondisi sampah baik yang bentuknya masih terlihat jelas maupun yang terbentuknya sudah tidak terlihat jelas. Dan pada kesempatan ini dalam penerapannya terdapat pada TPA ataupun tempat pembuangan akhir yang nantinya itu akan berbentuk seperti mesin X-ray. Dan kemudian kita akan pemeriksaan dalam radiasi elektromagnetiknya. Dan lagi-lagi kita akan menggunakan metode CNN. Dan dalam fase ini juga pengujian kita akan memasukkan sebanyak beberapa sampel data, contohnya itu adalah 50 data dari berbagai jenis dan kondisi sampah gitu teman-teman. Dan kemudian juga objek yang sesungguhnya ini akan berjalan lancar dikarenakan tidak ada kondisi sampah yang sebenarnya ataupun yang sesungguhnya. Nah, jadi kita akan membuat beberapa kondisi sampah. Yang pertama itu adalah anorganik dan non-organik. Mohon maaf, adalah organik dengan data contoh 50 dan kemudian renarnya itu adalah beberapa dari klasifikasi dari 50 tersebut salah, akurasi, dan errornya. Dan kemudian selanjutnya dari berbagai pengujian ini ada beberapa metode ataupun penyampaian yang akan disampaikan. Bisa di next. Nah, di sini kita akan membuat dari implementasi ataupun representasi dari cloud computing sendiri, yaitu adalah hasil uji coba ataupun aplikasi dari black box dalam memperlihatkan fungsi operasi untuk melihatkan outputnya. Nah, jadi kita akan membuat beberapa cloud computing yang akan memudahkan pengepul sampah yang ingin memberikan sampah organik ataupun anorganiknya dengan rate ataupun outputnya itu adalah mereka mendapatkan penghasilan ataupun uang secara digital. Kemudian pengujian sistem ini adalah aplikasi cara black box. Nah, black box ini apa? Yaitu adalah testing dengan mengetahui fungsi yang telah ditentukan. Kemudian kita akan melakukan perlihatkan ataupun fungsi operasi sepenuhnya. Dan berikut juga adalah dari gambar kalau misalkan teman-teman ataupun pengepul ya yang barangkali ingin memberikan sampah organik atau non-organiknya, di sini ada beberapa fitur-fitur yang akan kita tampilkan setelah dari presentasi ini. Selanjutnya. Baik, Subagja bisa di next.
sembari kita di next ke presentasi yang lainnya, saya akan menjelaskan ulang kembali terkait dari aplikasi ataupun website tersebut. Nah, jadi untuk regulasinya itu pendaftaran nasabah ataupun calon nasabah bagi yang ingin mengisi pendaftaran. Jadi nasabah ini yang ingin berperan penting ataupun berpartisipasi dalam penanggulangan sampah. Bahwasanya sampah di Karawang ini cukup sensitif karena banyak sekali sampah-sampah yang masih belum terurai. Dan kemudian sistem pelengkapan isi form ini akan disetujui dari berbagai nasabah. Dan kemudian pasti lagi-lagi kita akan mensosialisasikan dari masyarakat awam sendiri. Kemudian ada penyimpanan sampah, nasabah yang memiliki sampah, penyerahan sampah dalam berbagai prospek dalam penugasan penumbangan sampah ataupun penimbangan sampah sendiri. Dan kemudian kita akan menjual sampah. Dalam pengumpulan sampah ini, nasabah itu akan melakukan transaksi dalam jual dan diserahkan ke bagian pengepul untuk ditimbang. Kemudian dalam pengambilan saldo juga, nasabah mengambil tabungan dan mengisi form pengambilan saldo. Dan pada akhirnya ini adalah nasabah menyerahkan buku tabungan, lalu petugas menulis informasi pengambilan di buku tabungan. Nah, ini dalam skema pengepul yang ingin mendapatkan dari proyek sampah organik ataupun non-organik. Nah, jadi kesimpulan pada penelitian ini, teman-teman, adalah memberikan solusi pengelolaan sampah dengan pengidentifikasian jenis sampah. Pengelola sampah dapat melakukan daur ulang yang sesuai berdasarkan jenis sampahnya melalui metode deep learning ataupun convolution neural network ataupun CNN sendiri. Jadi outputnya sendiri dapat mengapresiasi bagi masyarakat yang ingin terjun langsung kepada peduli lingkungan sendiri, seperti itu. Bisa di next. Oke, saran dari penelitian ini adalah pengoptimalan kinerja CNN yang menggunakan epoch di atas 50 yang udah saya sampaikan. Dengan arsitektur FGG 16, CNN dapat mentrain data klasifikasi lebih akurat lagi, sehingga akan dihasilkan data loss yang lebih kecil dan akurasi yang lebih tinggi, dan dapat menambahkan data training yang lebih banyak agar kinerja CNN itu bisa maksimal ataupun optimal. Jadi kita mendapatkan referensi dari berbagai sumber terkait penelitian ini. Mungkin cukup sekian, saya serahkan kepada Riyanda. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah membantu memaparkan presentasinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh rekan teman-teman kelas 4B dan Bapak Edmund Ucuk Armin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, untuk kelompok 6, jadi sistem klasifikasi sampah organik dan non-organik ya. Kemudian ada dashboard yang nanti ke apa istilahnya itu ya? Ini ya, orang yang ngambil sampahnya ya dashboardnya ya, supaya bisa melihat nilai dari sampahnya, dia akan dapat berapa gitu ya mungkin ya Mas Andi ya? Dan iya, Pak, betul. di kelompok 6. Ya, jadi dari hasil screening ya, itu sudah memenuhi untuk threshold-nya. Ya. Yang nantinya di mana kalian harus membuat ya sistemnya ya. Dan saya rasa kayaknya untuk sistem ini sudah ada progres ya, kelompok 6 ya. Saya izin konfirmasi Pak, bahwasanya dari kelompok 6 sendiri sudah membuat prototipe, namun prototipe ini masih bentuk laporan ya Pak? Oh laporan, iya. Tadi kayaknya ini kayak udah PPT akhir ya, sudah ada hasil akurasinya, loss-nya dan segala macam. Ya, jadi saya kira modelnya udah jadi ya. Sama ya. Di sini kita bagi lagi. Untuk pembagian job ya, saya kasih PM, AI engineer jelas ya untuk model VGG-nya, dataset untuk nanti ngumpulin dataset sampahnya.
UI UX dan frontend itu untuk membuat aplikasi dashboardnya ya, jelas ya. Dan sama tugasnya ya. Di sini untuk GM ya. PM ya. Itu tugasnya saya suruh buat diagram sistem ya. Sama ya. Ini kenapa saya suruh buat diagram sistem ya? Dikarenakan supaya sistem kalian itu jelas mau buatnya seperti apa. Jadi pada saat pengkodingan itu kita tinggal ikut diagram sistemnya ya, ada alurnya. Alurnya itu di diagram sistem nantinya. Arahnya jelas dan supaya jadi ini ya, jadi kunci sistem kalian itu udah gak berubah lagi. Jadi kita patokannya nanti di diagram sistem kalian buatnya seperti apa. Dan di sini kan ada tampilannya juga ya, sama seperti kelompok macan kumbang ya. Saya lupa ya. UI UX itu kalau bisa saya suruh buat ini ya, mockup ya. Mockup atau prototipe dashboardnya seperti apa ya. Dashboardnya itu tampilannya seperti apa. Dataset, cari gambar apa nih? Sampah ya. Cari data sampah organik dan non organik. Gitu ya. Ya, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut pada saat pertemuan kedepannya. Jadi pertemuan depan itu saya harapkan membawa laptop ya. Tiap kelompok paling enggak ada satu laptop yang bisa dioperasikan ya, yang enggak terlalu lemot ya laptopnya kalau bisa ya. Biar apa? Biar kita lancar perkuliahannya ya. Oke, untuk kelompok 6 saya kasih nama kelompok paus ya. Ini agak diktator ya saya kasih namanya ya. Soalnya saya bosan dengan nama kelompok 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita balik ke kelompok 1. Ya, jadi di sini ada 6 kelompok ya. Kelompok 1 ada nggak orangnya di sini? Hadir, Pak. Hadir. Fitria, Rifki, saya catat ya. Fitria, Rifki, siapa lagi? Ayo Mas Rifki, temannya siapa lagi? Amanda, Pak. Amanda. Siapa lagi? Kemudian Adimas. Adimas. Iya. Dan Kang Rivi ya. Rivi gitu ya. Berlima aja. Ya. Dikarenakan kita ngejar waktu ya. Judulnya apa? Temanya. Ayo Mas Rifki. Tema kelompok 1 apa? Bahasa isyarat ya. Ya, oke. Ini jadinya apps ya atau gimana? Deteksi bahasa isyaratnya. Website. Oh gitu. Ya, jadi rekaman ya. Kita masukin rekaman terus masukin ke website ya. Nanti muncul translasinya gitu ya Mas Rifki ya. Oke. Terus untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, saya list dulu ya. Kelompok 2 ada nggak di sini? Ada, Pak. Ya, siapa aja? Mas Lutfan. Ada Lutfan Akmal. Lalu ada Dika Satria. Dika. Lalu ada Dava Aulia. Dava. Ada Dela Puspitasari. Dela. Ada Ananda Rizky Kurniadi. Ananda Rizky. Sama ada Kang Angga, Kang. Pak. Angga. Ini yang Kang ini kakak kelas ya berarti ya? Iya, angkatan 20, Pak. Oke. Judulnya apa? Judulnya
temanya. Pak. Ya. Atau mau buat apa biar cepat? Dikarenakan ini nanti akan saya kasih tugas ya. Ini sudah ada tugas-tugasnya dan akan saya share ulang ya di Google Drive ya. Apa? Judulnya itu sama kayak waktu kemarin lomba paper Pak, yang perancangan sistem deteksi alat pelindung diri, APD. Oh, APD. Tapi pakai YOLO V8 Pak. APD ya. Nah, di sini oh iya saya ingat nih yang Dika nih Dava. APD ini kalau kemarin kita buatnya cuman ini ya, sistem AI-nya. Nah, sekarang itu levelnya udah beda, kita harus ada dashboard-nya berarti ya. Dashboard-nya. Terus APD-nya di sini, deteksi APD-nya sudah ada gambaran mau buat apps-nya seperti apa? Mas Lutfan. Udah ada bayangan? Sebenarnya bukan ke dashboard sih Pak, kayak masukin rekaman gitu Pak, video. Oh. Masukin video terus muncul Terus ya? dideteksi gitu Pak. Iya, itu sayang sekali ya, soalnya APD itu lebih bagus kalau kita pakai sistem monitoring yang real life ya. Jadi ada orang masuk ke detek APD-nya ya. Kalau kita masukin video jadinya sama aja kayak mata kuliah AI, kita masukin video terus ke detek ya. Nah, di sini saya harapin ya sesuai dengan threshold ya. Sistem yang dibuat harus bisa dioperasikan oleh orang awam ya, Mas Lutfan ya, dan teman-teman di kelompok 2. Jadi ini saya kasih dashboard ya, tambahan ya, Mas Lutfan ya. Gimana untuk kelompok 2? Video cuman buat pengujian di diagram Alif. Oh iya, Dika ya. Jadi hasil akhirnya Mas Dika apps ya? Gitu ya? Iya Pak, nanti diusahain. Iya, enggak diusahain, nanti saya bantu juga kok. Di sini tugas saya soalnya ngebantu masalah teknis ya. Jadi saya arahkan. Ya, bukan diusahain ya. Harus. Berarti nanti secara real time ya Pak jatuhnya? Iya, sama aja, real time, video dan segala macam itu sama aja nih. Iya. Iya. Sama aja sebenarnya. Nah, otomatis kalian juga ada tim ini ya, tim ya, tim UI UX dan front end, dan tugasnya sama ya. Tugasnya untuk kelompok 2 bisa kasih nama kelompok kancil aja ya, kancil. Tugasnya bikin diagram sistem jelas ya. Dataset APD ya, kayaknya yang lalu sudah ada ya dataset APD-nya ya. APD image ya. Terus UX ya, biar apa, biar jadi aplikasi ya. Ya, jadi level final project itu beneran ini sistem yang bisa digunakan ya, enggak ini lagi. Gitu ya. Nah, ini kalau bisa kalian buat mockup dashboard-nya. Saya saranin itu pakai Figma. Ya. Bebas mau pakai apa. Nah, kalian bisa cari di internet Figma, itu dia bisa online ngodingnya ya. Bukan ngoding ya, desainnya. Ya, jadi UI UX itu kerjanya desain aja ya. Nanti dari nama kelompok ini ada kejutan nih, kelompok paus, kelompok kumbang macan, itu nanti ada tugas tersendiri untuk UI UX-nya ya. Nah, ini contohnya Figma nih. Figma. Jadi kita di sini bisa lemot ya. Ini kalian nggak harus install kok. Kalian bisa desain secara online ya. Bisa buat
frame, misalnya di sini saya buat frame ya, frame-nya itu semisal aplikasinya website atau desktop, bisa pakai MacBook nih, ya. Nanti layarnya ukurannya gini, kalau MacBook 1500 kali 900 pixel. Terus kalian buat semisal ini tampilan frame APD-nya. Jadi di sini nanti ada kamera buat ngeliatin, oh ada orang nggak yang pakai APD atau enggak, atau CCTV-nya lah di sini. Terus di sini mungkin nanti kalau dia kedetek apa yang pakai APD nanti muncul di sini. Atau yang nggak kedetek APD-nya nanti muncul di sini ngasih alert atau semacamnya ya. Kira-kira gambarnya gitu ya untuk mockup. Ini namanya mockup. Jadi nanti untuk pembuatan apps-nya ya, untuk pembuatan apps-nya itu ini ya. Ini menu-menu misalnya ya. Menu-menu pembuatan mockup itu kita desain dulu supaya apa? Supaya pada saat kalian ngoding untuk pembuatan aplikasi nantinya ya, itu ada gambaran ya. Jadi kalian ngikutin apa yang sudah didesain sama UI UX engineer-nya ya, gitu. Biar nggak ngasal bikin aplikasinya, sudah ada gambaran. Jadi kita butuh diagram sistem untuk flow-nya seperti apa. Nanti kita ngodingnya sesuai flow, terus mockup dashboard itu untuk supaya nanti aplikasi kalian sudah ada gambaran di pikiran kalian. Kalian bisa visualisasiin, oh aplikasi saya nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kalian buatnya seperti ini. Di sini kalian bisa tambahkan fitur-fitur juga ya. Supaya apa? Supaya ide kalian itu muncul nantinya. Yang kurang-kurang, function yang kurang atau fungsi-fungsi yang menurut kalian, oh sepertinya mau ditambahin ini, bagus. Atau fungsi ini nggak dibutuhin. Itu nanti akan tercipta di pikiran kalian kalau kalian sudah buat mockup-nya sama diagram sistemnya. Itu ya Mas Lutfan, Mas Dika, Mas Dava ya. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Apa lagi nih? Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Ada nggak? Hadir. Hadir, Pak. Hah? Nggak kedengaran ya. Hadir. Oh, Tio. Ya, Pak. Ya. Tio, temannya siapa aja, Tio? Adijah. Aditya? Aziza, Pak, Aziza. Oh, Bukan Aziza. Aditya. Oh. Maudi. Maudi. Kayaknya Aziza saya ketemu di kelas lain nih. Di sini juga Utai. ya. Hah? Utai. Utari. Iya, Utari. Sorry, Pak. Yogi. Yogi. Oh, Yogi, sorry. Astagfirullahaladzim. Yogi. Nama angkatan 20, Pak. Kang Mawan. Mawan. Oke. Mau buat apa Mas Tio nih? Kelompok 3. Kalau kita rencana sih pengen bikin Batem, Pak. Batem tuh singkatan dari Battle to Money. Tulisannya BOTTM. BOTTOM. Batem. Iya. Apa? Battle to Money. Battle to Money. Oh, ini yang kata Mas siapa tadi itu? Sandi. Sandi sama ya? Ya. Beda kok. Ya. Beda, Pak. Ya, jadi Battle to Money ini ada startupnya ya. Ya, startupnya itu saya liatin ya. Banyak, Pak. Cuma Iya. kita kebetulan operasinya di Karawang, Pak. Oh, gitu ya. Nah, iya, kalau Kalian saingan sama ini nanti LSM ya. Nah, di Bandung itu ada Octopus nih, yang dia pungut-pungut botol dari rumah-rumah warga terus diuangin. Ada apps-nya. Ya, teman saya kerja di sini nih, kayak gini ya. Oke lah. Metodenya apa aja dipakai nih? Atau cara kerjanya bisa dijelasin? Jadi untuk cara kerjanya sih kita kayak hampir sama sih kayak aplikasi-aplikasi pengangkut sampah lain. Kayak kita tuh kayak si yang mau nyetor ke sampah kita tuh kayak gunain aplikasi atau nge website buat nge-scan botol plastik gitu, Pak.
Jadi nanti dia nge-scan, terus kita ke sana buat ngejemput, lalu kayak ada ngelakuin transaksi gitu, Pak. Oke, nge-scan-nya apa maksudnya? Gambarnya gitu di foto atau Nge-scan gimana? botolnya, iya, Pak. Oh, di foto Gambarnya. gitu. Betul. Terus habis di foto, informasi apa yang keluar? Apakah jumlah botolnya Informasinya yang atau keluar jenis tuh kayak botolnya? Hah? botol atau bukan botolnya itu, Pak, yang di Gitu ya. Botol atau bukan botol ya? Nah. Ya. Ya, nantilah kita bicarakan ini ya. Ya, secara kasat mata saya bisa tahu sebenarnya itu botol atau bukan botol ya sebenarnya. Nggak usah pakai AI. Tapi nggak apa-apa. Ya. Sama. Ini nanti kita sama ya butuh PM. Pakai AI nggak? Mungkin proses di scanningnya itu, Pak, pakai Oh, pakai AI ya? Iya. Ada ya, berarti AI dataset engineer, terus bikin aplikasi, ada UI, UX, dan front end. Terus apps-nya apa nih base-nya? Website, desktop, atau mobile? Website, Pak. Website. Ya. Sama ya untuk kelompok musang ya. Kelompok musang itu bikin diagram sistem, dataset botol dan bukan. Ini nggak mirip kok sama kelompoknya kelompok paus ya. Beda. Pasarnya juga beda ya. Sama UI UX. Itu ya. Ya, selanjutnya aja. Soalnya ini udah jam 4.20 ya. Kelompok 4 ya berarti ya. Kelompok terakhir nih, kelompok 4. Ada nggak di sini? Ada, Pak. Siapa yang bilang ada tadi tuh? Regita ya. Regita. Kelompoknya siapa aja Mbak Regita? Ada saya, terus ada Kating Teh April. April. Ya, ada Ananda Putro. Ananda Putro. Ada Dimas. Dimas. Sama Agung. Agung. Oke, judulnya? Untuk judulnya itu namanya Busana. Itu tuh kayak web aplikasi untuk sistem pengolahan pakaian bekas dengan pengkategorian AI. Bagus tuh. Jadi sistem pengolahan apa? Pengolahan pakaian bekas dengan pengkategorian AI. Dengan ya. Ini aja ya, klasifikasi ya. Oke, Pak. Klasifikasi pakaian bekas. Nah, ini udah ada gambaran seperti apa nanti aplikasinya. Apakah bikin dashboard, bikin apps atau apa? Untuk itunya sebenarnya kemarin baru kepikirannya kayak bikin website gitu sih, Pak. Oke. Website ya. Iya. Di websitenya ini nanti si klien masukin baju bekasnya gitu ya, foto baju bekasnya gitu ya? Iya, begitu, Pak. Terus foto-foto itu masuk ke sistem klasifikasi pakaian bekas. Iya, betul, Pak. Terus hasil akhirnya apa? Dihargain nggak ininya? Iya, jadi kalau dari kita itu rencananya dari setiap supplier yang ngasih ke kita, nanti mereka ini dapat imbalannya kayak berupa uang gitu, Pak. Oke. Ya, bagus. Ini perlu ya kayak gini ya. Soalnya biasa itu contohnya aja kayak istri saya itu pakaian bekasnya banyak banget ya. Saya mau buang dia marah. Kenapa marah ya? Saya nggak tahu juga ya kenapa dia marah ya. Padahal pakainya saya nggak pernah lihat dia pakai ya. Biasanya buat cewek-cewek ini ya. Tapi disimpan aja. Jadinya apa? Jadinya jadi sampah sama menu-menuhin lemari ya. Ini saya dukung nih aplikasinya. Nanti saya liatin istri saya ya. Belum ada kayaknya ya ini ya di startupnya. Belum ada, Pak, kalau saya
Heeh. Cari-cari belum ada. Belum ada. Menarik idenya ya. Jadi dari apps-apps yang kalian buat ini mungkin akan menjadi bibit-bibit startup ya. Siapa tahu kalian kepikiran mau buat startup ini kayak Bottom dan si kelompok Paus ini sistem klasifikasi sampah itu kan sangat kepake ya di Karawang ya. Tapi saingannya LSM ya. Dan ini juga pasarnya menurut saya gede nih pasti ya. Ya. Banyak suami yang nanti akan naruh pakaian bekas istrinya ya di sini ya. Salah satunya saya nanti. Itu ya. Sama dengan kelompok lain. Ya. Kita bagi berdasarkan job ya. Dan job ini nanti kalian yang tentukan siapa jadi PM, siapa jadi engineer sama ya. Supaya apa? Supaya kerjanya paralel ya. Kerjanya paralel. Soalnya pengennya ya, ini saya pribadi ya pengennya di pertemuan saya itu pertemuan 6 sampai berapa tuh 11 berarti ya. Ya 6 sampai 11 itu sistem kalian udah jadi di saya. Pertemuan saya itu udah jadi. Supaya apa? Supaya pada saat di Pak Ibra itu nanti kalian nggak mikirin sistem kalian lagi atau alat kalian, lebih ke finalisasi ya Pak Ibra ya. Jadi laporan, PPT, video atau segala macam tentang sistem kalian ini nanti kalian buatnya di Pak Ibra ya. Jadi di pertemuan saya ini fokus saja, pikirannya difokuskan untuk membuat sistem ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau kita membuat laporan, PPT, video, tapi sistemnya belum jadi kan sama aja bohong ya. Gitu. Sama ya, dataset, pakaian bekas, berarti ini kamu nanti Mbak Regita, Mbak April, dan rekan-rekan cowok-cowok yang lain ya, itu nanti kasih batasan ya, datasetnya apa aja yang diklasifikasi ya. Soalnya jenis-jenis baju kan ada banyak ya. Saya kurang tahu juga jenis baju Iya, seperti apa. Ini kalian yang urus. Mau klasifikasi baju seperti apa? Apakah itu rok, celana panjang, celana mini mungkin ya. Terus baju muslim dan baju biasa itu kalian batasin ya. Supaya apa dibatasin? Supaya sistem kalian bisa jadi selama 5 pertemuan atau 4 pertemuan ya, bisa jadi. Kalau kebanyakan klasifikasinya itu nggak jadi-jadi nanti ya. Apps kalian, jadi dibatasin. Yang nantinya bisa dikembangkan lagi kalau selesai mata kuliah ini. Kalau kalian masih mau lanjutin, mungkin jadi tugas akhir atau mau jadi bisnis atau segala macam itu silahkan. Untuk kelompok apa bagusnya namanya nih ya? Kelompok kucing aja ya. Kelompok kucing. Ini tupai itu sudah ada tupai. Ini saya kasih nama marmut aja ya, marmut. Ya, jadi ini nanti PPT-nya ya akan saya share ya, saya perbaikin dulu ya. Dan saya share ke Google Drive ya, dan kalian bisa lihat atau kalian bisa edit nanti. Siapa yang mau jadi apa, terus jobnya apa aja dan temanya apa aja, terus yang revisi tadi ya, yang revisi mana nih ya, kelompok APD ya tadi ya, saya tambahkan dashboard ya, itu tahu ya kuliah hari ini tugasnya disuruh ngapain gitu ya. Sama jangan lupa buat mockup-nya kalau bisa ya. Mockup kasaran dulu aja seperti apa aplikasinya ya. Biar apa? Biar ada gambaran pertemuan selanjutnya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk mata kuliah hari ini? Jadi hari ini saya cuma screening aja ya. Screening kelayakan kelompok kalian tugasnya. Dan saya rasa semuanya udah memenuhi ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Oke, Mas Andi. Ya, jadi kan tadi udah Sandi sampaikan ya kalau untuk konsep kita tuh bakal ada AI-nya juga dan tidak menutup kemungkinan saya tuh akan ada kolaborasi dengan IoT gitu Pak untuk penggunaan sensornya gitu. Menurut Bapak bagaimana Pak dalam kolaborasi Nggak masalah. AI IoT? Ya, IoT kan maksudnya kan ada cloud computing di sana kan, kamu ngirim data, nggak masalah. Mau pakai alat, mau nggak masalah saya. Yang penting ini terpenuhi aja nih, ya, terpenuhi. Dan semuanya udah terpenuhi. Terserah kamu mau tambahin apa atau kurangin nggak bisa lagi ya, dikurangin ya. Mau tambahin apa nggak masalah. Tapi yang saya tekankan di sini, jangan tambahin yang sesuatu yang kira-kira akan nyusahin diri kalian sendiri ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya mungkin saya akan kasih saran-saran. Oh, misalnya Mas Andi mau tambahin ini, tapi sebenarnya nggak usah ditambahin, itu sebenarnya sudah bisa sebenarnya ya. Itu nanti akan saya kasih saran dan akan ketahuan pada saat saya ketemu dengan kalian nanti. Jadi model kuliahnya sama ya, sama. Biar A+, Pak. Nggak ada A+ ya. Nilai saya kayaknya sudah bagus ya, kemarin ya. Yang jelek di nilai saya itu yang benar-benar nggak ini ya, saya lihat secara subjektif, saya lihat benar-benar nggak gabung kelompok. Sama kemarin kan ada UTS yang jatuh-jatuhin temannya ya, siapa teman di kelompok Anda yang nggak berkontribusi. Itu kalau beneran konsisten dan saya lihatnya emang nggak seperti itu, jadi subjektif ya. Ya jelek, tapi jelek-jeleknya nilai saya itu paling jeleknya B. Dan saya tidak membatasi nilai A itu harus sebagus apa itu. Kalian gampang dapat nilai A di saya. Yang penting di saya itu kalian beneran serap ilmunya. Jadi saya kasih masukan apa, saya suruh buat apa. Dan saya troubleshootingin misal sistem kalian ya. Oh, kayaknya harus kayak gini supaya bisa jalan sistemnya. Itu kalian benar-benar cerna. Soalnya nilai itu cuman sebatas, bukan angka ya, huruf ya. Cuman sebatas huruf aja. Yang kalian perlu di mata kuliah ini tuh ya ilmunya ya. Ilmunya itu kalian pakai nanti di setelah kuliah atau ya saat sekarang pun kepake. Nanti untuk tugas akhir, untuk kalian buat apa kan nanti akan benar-benar sendiri nanti kalian. Gitu ya, Mas Andi ya, dan teman-teman yang lain ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Sebelum saya tutup untuk mata kuliah hari ini ya, saya mau deal-dealan jadwal. Kalau bisa jadwal kita offline ya, soalnya saya susah banget untuk ngontrol kalian kalau online ya. Bingung nanti. Akhirnya apa? Akhirnya saya capek sendiri ya, kayak semester sebelumnya. Jadi kita rancang sistemnya di kelas aja, tiap kelompok. Beneran dibatasi waktunya, beneran ini ya, kita maksimumkan pada saat pertemuan offline. Gitu ya, gimana? Teman-teman yang lain, offline nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Iya, jadi kita deal-dealan jadwal aja. Jadwal saya ini nih, belum fix sih. Ya, Senin saya lupa jadwal saya, jam berapa ya. IoT ini Jumat ya sebenarnya ya. Cuman hari Jumat ini libur ya, jadi banyak yang pindahin mata kuliah hari Jumat itu majuin ke hari Senin sampai Kamis. Makanya saya bingung minggu ini ya, kepadatan. Ini hari Jumat. Ya, kira-kira untuk kelas apa ya ini ya? Kelas B ya. Ya. Kelas B ya ini. Benar nggak kelas B? Bukan. Kelas apa nih? Ini kelas apa Mbak Regita ini? Kelas apa? Kelas B, Pak. C, apa B? B ya? Kelas B. C? B. Oh, B. Kelas B. Nah, ini kan jadwalnya 12.30, tapi di jadwal baru itu dimundurin jadi jam berapa? 11.40 ya?
11.30 saya lupa. Dimundurin jam 11.30 untuk hari Rabu ya sebenarnya ya. Hari Rabu. Ya bisa di sini sebenarnya hari Rabu. Gimana? Apakah masih sesuai jadwal? Boleh, Pak. Hari Rabu jam 12:30 ya, Pak? Ya, FP kelas 4B ya. Enggak jam 1. Jam 1 itu saya ada mata kuliah blockchain di akuntansi dan itu nggak bisa dirubah. Ya, soalnya di fakultas lain ya. Kalau kita ngajar di fakultas lain itu kita nggak boleh ngubah-ngubah jadwal yang di kelas di fakultas lain. Jadi ini Rabunya kan ada edaran baru ya. Kalau jam 1 itu dimajuin jadi jam 11 berapa ya? Saya lupa. 11.40 apa 30 ya? Anggap aja dulu 11.30 ya. Gimana jadwal ini? Ada yang tabrakan nggak? .30 atau mungkin ini ya nanti Mbak Regita kabarin saya ya. Saya kasih Iya, Pak, nanti dikabarin lagi aja biar lebih pasti. Jadwal saya, terus yang sudah booking saya itu hari apa dan jam berapa aja ya. Jadi saya itu nggak bisanya hari Selasa. Ini saya nggak bisa nih Selasa dari jam 1 sampai 5 saya nggak bisa, soalnya saya ngajar di kampus lain ya, Politeknik Kelautan. Kemudian hari Rabu jam 13.00 ini saya ngajar di sampai jam ini ya 14.30 kayaknya ya, saya lupa. Saya ngajar di kampus 1 akuntansi. Ini saya nggak bisa nih. Selain ini masih ada mata kuliah lain yang nyocokin jadwalnya. Soalnya jadwal saya di e-kampus lihat nih. Hari Rabu jam 12 ini ada 3 makul ya. Ya. Kalau saya bisa kage bunsin bisa mungkin ya. Tapi saya bukan ninja jadi nggak bisa ya. Terus ya saya nggak tahu kenapa jadwalnya seperti ini ya. Jam 3 itu saya ada 2 mata kuliah yang tabrakan juga nih. Kacau pokoknya. Mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini saya rasa udah jelas ya tugasnya ya. Jadi untuk pertemuan depan saya harapin kalian buat diagram sistem ya. Dan kalau bisa buat mockup dibuat ya mockupnya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Tapi diusahakan buat mockup. Ini untuk kalian sendiri aja untuk kelancaran proyek kalian. Tapi yang ini wajib nih diagram sistem ya. Biar pada saat pertemuan minggu depan itu kita agak ngalor ngidul ya ngomongnya ya. Sudah ada patokannya yaitu diagram sistem. Beda sama flowchart ya. Ya, sekali lagi saya tanya untuk mata kuliah hari ini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa nggak ada ya. Mungkin untuk mata kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.